Makanya di antara syarat seorang jadi nabi itu harus fatonah, punya kemampuan argumentatif. Nah, ini yang saya ngaji di mana-mana bilang, biasanya problemnya orang soleh itu kan nggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya, nggak cerdas. Sehingga nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang abul-abulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya gak pinter-pinter amat, yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Seneng jenenge melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat itu ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga. Ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Imam Syafi'i mulai mikir, ini wong alim buat dunyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, sudah kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati dari Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu, ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental dulu ya, ada rental tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak, mau saya sewa. Saya Imam Malik itu dikasih uang sama Imam Malik, dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idola ora tau nyangoni, kiai sugar apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah tuh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita, terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada mas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami template, karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus diduduki, dipindah ke sunduk, ke satu peti yang lain. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi ya'lun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara madzhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abu Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih kenapa ya Fata? Ya heran saja, kiai kok kaya, orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah, tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digo fasik, digo zino, digo tombok. Ya ana tak kena wong sing ra jelas-jelas, digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon juga ada. Terus mulai mikir, iya ya nak dunya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim juga napa-napa pun betul. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digocok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bi siddiq wa yukmadu bil adu. Api-api dunya itu kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa segera jabat? Itu Mas Adi. Kira-kira wong kafir seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir, iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas.
Tapi kalau kadang-kadang yang mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibin, sing di muhibin apa penyanyi dangdut, terus piye nek jadi. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i di fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard, kok beli carry tua haram ya, begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya lu wala jolale sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam nggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? As-Syafi'i.